Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di dalam kelas pelatihan kita, kelas webinar kita pada malam hari ini dengan judul Introduction to Schedule Management with Microsoft Project, di mana kelas pelatihan kita pada malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Ubaidil Asyar. Nah, siapakah Bapak Muhammad Ubaidil Asyar? Barangkali di antara Bapak dan Ibu ada yang sudah mengenalnya. Ini orangnya cukup terkenal ini, ya Pak. Jadi Pak Ubay ini juga salah satu insan BUMN di PT PP, ya, PT Pembangunan Perumahan, yang sangat-sangat sudah berprestasi sekali, ya, sering sekali mendapatkan penghargaan dari PT PP khususnya, di mana beliau juga produktif menulis buku seperti itu. Jadi salah satu bukunya juga berjudul tentang Microsoft Project. Nah, buku yang kedua yang saya ketahui tentang EPC, ya, EPC Project. Nah, kebetulan pada malam hari ini beliau akan berbagi terlebih dahulu tentang bagaimana ilmunya mengelola penjadwalan di proyek konstruksi dengan menggunakan software Microsoft Project. Nah, untuk lebih lanjut kepada Bapak dan Ibu, sebelum saya melanjutkan slide berikutnya, barangkali Bapak dan Ibu yang sudah bergabung, silakan bisa melakukan registrasi. Linknya ada di kolom chat, ya. Saya share kembali. Nah, Bapak dan Ibu bisa klik di kolom chat tersebut, linknya. Oke. Kemudian mohon izin Bapak dan Ibu untuk tidak menyalakan video, tidak apa-apa, ya. Jadi saya mohon izin, ya. Nah, supaya nantinya untuk rekaman kelas pelatihan kita pada malam hari ini tidak terlalu banyak tampil video-video dari para peserta, jadi lebih fokus barangkali nanti ke Pak Ubaynya sendiri, ya, seperti itu kira-kira. Nah, saya lanjut, ya. Saya perkenalkan siapa pemateri kita pada malam hari ini. Oke, inilah Pak Muhammad Ubaidil Asyar. Nah, ini kira-kira timeline perjalanan beliau di dalam proyek, khususnya proyek konstruksi, ya, di dunia profesionalnya, dimulai dari tahun 1994. Nah, beliau sendiri sebenarnya mulai dari divisi teknik sebagai seorang engineer struktur, ya. Jadi selanjutnya di tahun 97 beliau juga masih sebagai engineer struktur di Atlantis Apartemen Malaysia. Kemudian lanjut di tahun 98 bergabung di divisi riset dan teknologi, khususnya masih sebagai engineer struktur. Tahun 99 sampai 2003 beliau bergabung sebagai staf teknik di proyek Jalan Lingkar Utara Semarang dan proyek UGM. Kemudian lanjut di tahun 2003 beliau bergabung di proyek Stadion Wilis Madiun dan proyek Kantor Pajak Jatim. Tahun 2006 beliau bergabung di proyek Geraha Bukopin Surabaya. Kemudian 2008-2010 beliau bergabung di divisi operasi 3 Quantity Survey Manager. Nah, ini sudah di PT PP, ya, Pak Ubay, ya. Kemudian di tahun 2010 beliau bergabung di proyek BLKI Lombok. Beliau sudah memegang jabatan sebagai Construction Manager. Di tahun 2011 beliau ikut di proyek Hotel Inakuta dan proyek Bandara Ngurah Rai sebagai Site Engineer Manager. Tahun 2012 bergabung di divisi operasi 3 Quantity Survey Manager. 2016 beliau bergabung di proyek Apartemen Kaspian Surabaya. 2017 di proyek Universitas Syah Kuala Banda Aceh. 2018 bergabung di divisi gedung sebagai Schedule Control Coordinator. Nah, mulai tahun 2018 ini beliau bisa dikatakan lebih kurang
full dedicated lah ya, memulai karirnya juga sebagai project control, project atau planning engineer seperti itu ya, untuk beberapa posisi nama posisi yang lain ya, ataupun project engineer seperti itu. Nah, tahun 2018 sampai sekarang 2021 beliau memegang di divisi EPC sebagai Civil Engineering Manager. Ya, jadi ini luar biasa pengalaman beliau di dunia proyek, khususnya proyek konstruksi. Jadi barangkali ini kita sangat-sangat akan mendapatkan pengalaman, sharing pengalaman dari Pak Ubay, panggilannya ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu, kalau ada nanti pertanyaan sepanjang Pak Ubay menjelaskan bisa dikirimkan di kolom chat, atau nanti jika ada kesempatan kita bisa membuka tanya jawab secara langsung ya. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu untuk slide berikutnya. Nah, ini untuk pengalaman profesional beliau ya. Jadi memang beliau sudah aktif di PT Pembangunan Perumahan. Nah, beliau sendiri sebagai trainer ini sudah sering untuk memberikan materi-materi yang terkait dengan schedule management ya, kemudian ya project management, construction management seperti itu ya, khususnya di lingkungan PT PP ya. Kemudian nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan, beliau sudah menghasilkan karya buku ya dengan judul Step by Step Microsoft Project for Project Controlling ya. Dan ini sudah bisa dikatakan bisa didapatkan di toko-toko buku terdekat gitu ya Pak Ubay ya. Atau melalui Shopee atau Tokopedia Pak Ubay? Langsung Pak, dijual sendiri saya. Oh, masih masih di publishing. Oke, nanti bisa menghubungi Pak Ubay jika ingin mendapatkan bukunya ya. Ini bukunya sudah mendapatkan ISBN ya, sudah terregistrasi di ISBN seperti itu, di penerbitannya sendiri dibantu oleh PT PP ya. Oke, itu saja untuk perkenalan kita dengan pemateri pada malam hari ini, Pak Muhammad Ubaidil Asyar ya. Untuk selanjutnya saya akan menyerahkan slide ke Pak Ubay. Di Pak Ubay ada slide yang langsung Bapak share. Oke Pak, siap Oke Pak. ya. Ya, silakan Pak Ubay. Saya stop. Ya. Mohon izin untuk bisa sharingnya. Ya, sudah Pak. Oke. Ini sudah nampak Pak ya? Oke, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman semua yang hadir dalam malam ini, semoga semuanya teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Nah, kali ini setelah diskus ketemu dengan Pak Stano, saya memberanikan diri ini untuk menyampaikan sebuah materi. Sebenarnya cuma pengenalan supaya teman-teman lebih berminat apa sih MS Project ini bisa full powerful dalam schedule management. Tadi perkenalan sudah disampaikan Pak Stano. Oke, ada beberapa materi pembahasan kali ini. Yang pertama schedule management, kemudian kita lanjutkan dengan work breakdown structure atau WBS, kemudian perencanaan jadwal, pelaksanaan jadwal, dan pengendalian jadwal. Jadi ini semua total poin-poinnya bisa kita dapatkan dalam materi kali ini. Yang pertama tentang schedule management, kalau kita mengacu ke Project Management Body of Knowledge, di situ ada 10 knowledge area. Ini edisi yang ke-6. Ada 10 knowledge area, salah satunya adalah time management atau di sini schedule management.
Ini semua saling terkait dan time management ini berada pada urutan ketiga setelah integration, scope, dan time management. Dalam 10 knowledge area tadi, dalam prosesnya, yang paling banyak ada di planning process group. Di sini dalam membuat scheduling, itu dalam PMBOK ada di planning proses. Di planning proses ini mulai dari plan schedule management, define activities, ini mendefinisikan aktivitas, sequence, kemudian activity resource, activity duration, setelah develop schedule. Semua ada di sini. Kemudian pada waktu executing ini memang tidak terdefinisikan di PMBOK, tapi di sini bisa saya buat dalam pelaksanaan kita harus melakukan tracking atau update schedule. Kita bahas tentang tracking atau update schedule-nya nanti. Kemudian baru pada tahapan monitoring and controlling ini adalah di control schedule. Jadi schedule ini harus dilakukan untuk pengendalian. Kalau schedule hanya sebatas planning saja, schedule itu nggak berfungsi. Nah, dalam project scheduling ada beberapa langkah-langkah yang ini saling terus berputar. Mulai dari plan project scheduling secara keseluruhan, kemudian mendefinisikan aktivitas, mendefinisikan nanti resource-nya, kemudian mendefinisikan juga durasi dari pekerjaan, keterkaitan pekerjaan. Setelah itu dianalisa, di sini di develop, dan kemudian dilakukan sebagai alat monitor dan kontrol. Kemudian balik ke sebelah kanan lagi mutarannya, karena schedule itu selalu diupdate. Nah, kita bicara tentang perkembangan penjadwalan, itu tidak luput dari kita bilang sejarahnya ya. Pada tahun 1917, ini Henry Lawrence Jans, kita mengenal Jancat, lebih Indonesia mungkin lebih paham kalau disebut Barcat, itu tahun 1917. Kemudian pada tahun 1957 ini Navy Special Project Office menemukan sistem evaluasi namanya Program Evaluation and Review Technique. Pada tahun 1958 DuPont Company ini menemukan Critical Path Method 1958. Pada tahun 1960-an J.W. Fonda itu menemukan Precedence Diagram Method. Dan terakhir tahun 2000-an beberapa software yang penjadwalan itu penggabungan prinsip-prinsip mulai dari Gantt chart, kemudian Critical Path Method dan PDM ini digabung di software. Di antaranya di tempat kita di Indonesia itu yang terkenal yang sering pakai adalah Microsoft Project dan Primavera. Ini tingkatan level ya. Tingkatan level ini saya cari literasi belum dapat, jadi saya membuat sendiri literasi kemampuan seorang dalam mengimplementasikan MS Project. Nah, kita bisa mengukur sampai di mana level kita. Kalau level 0, memang ini level saya buat jika kita membuat durasi sudah membuat WPS, buat durasi, atau predecesornya, bahkan kita masukkan resource-nya, tetapi output-nya tidak ada kalau tidak di tracking. Jadi kalau schedule hanya sekedar planning, itu saya masukkan kategori level 0. Kemudian level 1. Level 1 jadi tools ini tergantung dari orang kita mau pakai apa gitu kan. Kalau inputnya sedikit maka keluar outputnya juga sedikit. Kalau inputnya lengkap komplit maka semua juga akan komplit ya. Kalau level 1 ini sama dengan level 0 tetapi dia schedule ini sudah di tracking. Tapi di sini hanya masukkan WBS, activity, durasi, dan predecessor saja. Outputnya yang bagian bawah ini outputnya itu akan keluar nanti, ada keluar lintasan kritis, ini dasar dari CPM tadi, kemudian finish variance adalah perbandingan rencana dengan aktualnya atau terschedulekan dengan baseline-nya gitu kan. Kemudian bisa diintegrasikan dengan BIM untuk sequencing dan
kita bisa membuat schedule material di sini. Kemudian meningkat ke level 2. Kalau di level 1 saya namakan level basic. Jadi istilahnya di sini mungkin kalangan mahasiswa cukup di level 1 ini. Jadi tidak perlu masukkan cost-nya. Tetapi pada level 2 kita bisa menambahkan masukkan cost. Cost ada 2, RAB dan RAP. Di saat kita masukkan cost RAB ini, maka akan ada keluar beberapa tambahan yang bisa kita dapat. Misalnya bisa keluar nanti kita bisa membuat kurva S, kita membuat proyeksi penjualan atau produksinya, proyeksi cash flow juga bisa dilihat di sini. Kemudian schedule membuat progress report dan schedule manpower setelah schedule materialnya. Kemudian di level 3 meningkat lagi, kalau ini intermediate, ini udah advance atau expert ya. Kita nambahkan RAP di sini. Ada beberapa tambahannya, yaitu EVM. Di sini karena ada RAP, maka keluar EVM-nya. Per activity, per WBS, bukan hanya keseluruhan. Dan ini bisa integrasi juga dengan SAP atau ERP. Ini beberapa, kalau di level 1 ini mungkin mahasiswa, di level 2 ini konsultan, kontraktor, kalau ada RAP, ini di level 3 seharusnya belajarnya gitu. Kemudian, kok nggak bisa tak next, Pak? Gimana, Pak? Coba diklik dulu. Ya. Oke. Kita punya landasan dari MS Project. Ini di peraturan, kalau proyek-proyek pemerintah itu ada acuannya mestinya. Tidak hanya kurva S saja, tetapi ada di peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Badan dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021. Mungkin teman bisa browsing cari peraturan Lembaga Kebijakan tahun nomor 12 tahun 2021 ini, halaman 28 dan 29. Di halaman 28 tentang manajemen pelaksanaan, kemudian di ayat B2, ini saya kasih kotak bahwa jadwal kegiatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi berisi urutan pekerjaan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan usulan penyelesaian pekerjaan dalam bentuk diagram batang, yang ini bar chart tadi, atau metode lintasan kritis. Jadi ini lintasan kritis ini tidak bisa keluar kalau tidak menggunakan software untuk penjadwalan. Ya salah satunya Microsoft Project atau dengan Primavera. Kalau dengan kita sering lebih mudah pakai Excel, itu dia tidak akan bisa keluar lintasan kritisnya, hanya diagram batang saja. Kemudian kita membahas tentang WBS. Jadi WBS itu dasarnya dari dekomposisi. Dekomposisi itu adalah teknik yang digunakan untuk membagi lebih rinci lingkup proyek dan hasil proyek menjadi lebih kecil. Karena itemnya banyak sekali kan di suatu proyek itu. Maka dibuat pengelompokan sehingga lebih mudah dikelola dari segi biaya dan waktunya. Jadi ini namanya WBS. WBS disusun berdasarkan kegiatan di lapangan, bukan BOQ atau RAB. Ini banyak yang masih salah mengkaitkan antara WBS dengan BQ atau RAB. Jadi tidak selalu sama dengan RAB atau BQ. WBS disusun berdasarkan levelan tertinggi sampai terendah sesuai kebutuhan pengendalian di lapangan. WBS level terakhir nanti adalah di breakdown sebagai activity. WBS dan activity dalam MS Project di-input sebagai task name. Dalam kolom task name sama. Beda kalau Primavera, kita membuat WBS sendiri, setelah itu baru activity. Ya, sebenarnya saya lebih senang Primavera karena orang secara konsep itu bisa membedakan mana WBS, mana activity. Kadang-kadang yang belajarnya pakai MS Project itu nggak tahu, nggak bisa membedakan mana itu WBS, mana activity. Kadang juga kalau dia ngikuti RAB, nyampur juga, nggak bisa membedakan mana resource, mana activity, mana WBS. Poin-poin dalam penyusunan WBS ini, saya beberapa poin yang perlu kita
cermati dalam WBS, penyusunan yang pertama adalah penyusunan berdasarkan hierarki mulai dari lingkup yang besar sampai lingkup yang paling kecil. Terus yang kedua berupa paket pekerjaan. Jadi WBS itu berupa paket pekerjaan. Berisi semua paket pekerjaan yang masuk dalam lingkup 100% scope ya. Kemudian ini dasarnya dari PMBOK ini, item-item ini. Disusun berdasarkan lingkup pekerjaan, tidak harus sama dengan BUG, seperti yang tadi hanya penegasan, kemudian berupa kata benda atau kata sifat. Ini beberapa clue-clue yang kita dapatkan dari WBS. Kemudian ini contoh sederhana skema WBS. Jadi kita ada proyek 10 bulan, itu persiapan, struktur, arsitek, mechanical, electrical, landscape, itu itemnya. Ini yang disebut WBS di level 1. Kemudian ada beberapa yang memberikan level 1 itu nama proyeknya, tapi beberapa yang praktisi schedule itu untuk nama proyek kadang masuk WBS 0. Nanti bisa kita jelaskan. Kemudian dari item ini, itu kita lihat pekerjaan struktur. Pekerjaan struktur ini 5 bulan. 5 bulan di breakdown lagi 5 bulan struktur ini. Pekerjaan tanah, pondasi, pelkap, lantai 1, lantai 2, kebetulan ini 2 lantai ya. Kemudian struktur atap bajanya. Dari 5 bulan tadi, gelondongan di 5 bulan, di breakdown lagi. Per 2 mingguan di sini. Dan ini ketemunya bulan kelima, 1-5. Kita ambil di WBS level 2 ini level 2, menjadi WBS level 3. Misalnya kegiatan pondasi. Nah, pondasi ini ada 1 bulan. Berarti ada 4 minggu. Kalau 4 minggu, di sini kita breakdown, pondasi itu apa saja, galian sampai dengan timbun kembali. Di sini 4 minggu. Jadi kita membreakdown dari level 1, level 2, sampai level 3. Itu sederhana seperti itu. Tapi di kompleks, di proyek yang besar, bagaimana kita mengelolanya? Nah, kita berikan contoh-contoh aja sini. Seperti contoh, ini ada proyek rumah sakit, WBS level 1, ini level 0. Level 0 kalau di MS Project bisa kita sebut project summary, bisa keluar di sini. Di level 1 itu persiapan, struktur, arsitek, mechanical, landscape. Ini pembagian kelompok-kelompok besar. Jadi kita berkonsep rumah sakit itu suatu pekerjaan kumpulan semuanya, 100%-nya dari rumah sakit. Terus rumah sakit dibagi lagi. Ada persiapan, ada struktur, arsitek, ME, dan landscape. Struktur sendiri dibagi lagi juga. Ada pondasi, pelkap, kemudian lantai 1, 2, kemudian lantai atap. Lantai 1 di breakdown di level 3-nya ada zona A, zona B, zona C. Karena lantai 1 ini cukup luas, jadi dibagi zonanya dasarnya dari pengecoran. 1 zona dibagi lagi, ada balok plat ini jadikan 1, walaupun era B-nya beda-beda, digabungkan jadi 1 aja, karena 1 sequence. Balok plat, kemudian kolom, kemudian tangga. Nah, kolom dibagi, mulai pembersihan, bagisting cor. Demikian ini. Jadi kita membreakdown WBS level 4. 4 ini WBS. Tetapi yang kelima ini bukan WBS, ini namanya activity. Dari activity ini tadi bisa dipecah jadi resource. Jadi resource bagian dari activity masuk ke WBS level yang terakhir. Demikian juga contoh di proyek jalan. Proyek jalan di sini ada persiapan, pekerjaan tanah, aspal, bau jalan, pekerjaan struktur, aksesoris. Nah, ini dibagi lagi pekerjaan tanah di level 2-nya section. Biasanya misalnya tiap 3 km itu ada section 1, section 2, section 3. Nah, section 3 ini dibagi lagi subsection. Subsection 3A, 3B, 3C. Karena ini juga cukup panjang. Jadi diperkecil lagi sehingga bisa dikendalikan. Nah, setelah itu baru subsection ada kerjaan, aktivitinya adalah galian, embankment, selected embankment, terlapis A. Ini. Berikutnya aspalnya masih di sini, nanti di breakdown lagi. Jadi ini sampai level ketiga ini disebut. Kemudian jembatan, ini proyeknya jalan dan jembatan tadi. Kita membreakdown pekerjaan struktur, karena di sini masuk pekerjaan struktur di level 2-nya dibagi lagi, ada bow culvert, ada jembatan, ada retaining wall. Nah, di jembatan dibagi lagi ada bore pile atau pondasi, pile cap, abutment, dan jembatannya. Abutment dibagi, ini activity.
Ini sudah WBS-nya level 3. Ini activity. Kemudian proyek dermaga. Proyek dermaga konsepnya juga sama. Area, jadi karena ini cukup besar areanya, dibagi area tahap 1, tahap sampai tahap 4, kemudian dibagi lagi di level 2 adalah ada mulai dari fondasi, capping beam, terus mechanical sama aksesoris. Kalau capping beam dibagi segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen dibagi isian tiang panjang, capping beam 1, capping beam 2. Ini di level 4. Barulah yang kelima ini activity. Jadi ini beberapa proyek yang saya sebutkan. Kemudian dalam WBS ini dalam project management PMBOK masuk manajemen lingkup ya, ada scope management, tidak masuk di schedule management karena dengan WBS ini dipakai di keseluruhan, baik biaya, mutu, waktu, resiko, resource, procurement dan lain-lain. Kemudian di sini kita mengenal sedikit tentang rolling wave planning. Rolling wave planning ini teknik penyeraan yang interaktif dan berulang, jadi bergelombang, layaknya orang main selancar. Nah, di mana penyempat rolling wave planning ini menentukan high level terlebih dahulu dari schedule yang dibuat. Jadi kita membuat detail di tahap awal dulu. Tahap awal mungkin skema di berikutnya ini lebih detail. Jadi kita membuat planning itu misalnya sampai level 3 aja semua dulu, gelondongan sampai level 3. Pada saat tahap awal kita membuat misalnya ini sampai 6 bulan kita breakdown detail. Mestinya proyek sudah, atau mungkin kalau kita ingin proyek yang design and build atau proyek EPC di tahap engineering, itu masih planning. Disinilah kita jalan 3 bulan. Sebelum masuk ke stage kedua, kita sudah mendetailkan. Sehingga kita mendefinisikan yang tadi WBS cuma level 3, kemungkinan jadi 4 atau level 5. Jadi kita detailkan secara bertahap. Jadi rolling wave planning ini digunakan untuk proyek design and build, proyek EPC, proyek juga yang multi years, yang 2 tahun, 3 tahun. Jadi kita mendetailkan, jangan jauh-jauh repot. Kita di awal, mending kita mendetailkan yang 6 bulan ke depan, berikutnya bertahap. Seperti itu. Ini beberapa WBS di tampilan MS Project ya. Ini proyek gedung. Di sini ada level, kalau di sini 0, level 0, kita ini level 1-nya, persiapan struktur seperti bagan tadi. Dan ini di level 1, ini level 2. Kalau ini jadi level 1, nama proyeknya, ini level 2, ini juga level 3. Jadi pengertiannya gitu. Ini dibagi WBS-nya aja. Kita lebih mengenal bahwa kumpulan WBS adalah WBS saja. Saya lebih mengingatkan teman-teman, kalau kumpulan WBS jangan masuk activity di sela-selanya. Nanti activity adalah uraian dari WBS itu tadi. Supaya kita konsisten WBS itu konsepnya bagaimana. Itu konsisten kita dalam menyusun WBS. Jadi ini adalah dalam satu kolom di Tasnim. Kalau Primavera ada di berbeda. Untuk proyek EPC juga demikian, mungkin lebih kompleks lagi. Di sini ada engineering, ada procurement, ada juga construction setelah commissioning. Sampai level 3 bisa level 4 untuk construction-nya. Ini pada tahap awal. Nanti bisa di breakdown lagi, lebih detail lagi. Nah, kita sudah masuk ke perencanaan. Jadi dari tahap pertama, dari tahap penyusunan jadwal, itu adalah perencanaan. Setelah kita menyusun WBS. WBS masuk dalam scope manajemen, tetapi dari planning ini masuk dalam time management di PMBOK. Kita dari mendefinisikan item activity atau pekerjaan, kemudian keterkaitan, dependensi, durasi pekerjaan, sumber daya ini resource, dan ini develop schedule. Kemudian poin-poin dalam mendefinisikan aktivitas. Jadi kita kalau MS Project tinggal WBS yang terakhir itu di insert, di breakdown lagi jadi beberapa activity.
bisa 1 atau lebih. Tetapi kalau di Primavera itu buat kolom sendiri, activity itu dibuat nempel di WBS. Jadi beberapa poin yang perlu saya sampaikan ke teman-teman, activity adalah aktivitas berupa kata kerja. Ini kata kerja ya. Kalau WBS itu kata benda atau kata sifat, kalau activity itu kata kerja. Didetailkan dari WBS level yang terkecil. Kita ambil yang WBS yang paling kecil, itu yang didetailkan, jadi activity. Sebaiknya disusun berdasarkan tahapan pekerjaan di lapangan. Ini tahapan per lapangan. Jadi urutannya dasar tahapan. Misalnya kolom itu besi, kemudian begisting, kemudian cor. Tetapi kalau pembalokan, balok dan plat adalah begisting, kemudian besi, baru cor. Jadi kalau nyusunnya bersekuen itu lebih enak. Walaupun tidak harus, bisa ada, tapi nanti kita nyusun pada dasarnya agak rapat sedikit. Kemudian tidak harus mengikuti RAB, tetapi berdasarkan item kegiatan di lapangan. Semua item pekerjaan yang mempunyai durasi harus dimasukkan sebagai activity, walau tidak ada dalam RAB atau BQ. Nah ini teman-teman perlu menyadari bahwa semua aktivitas yang ada durasinya atau mengganggu pekerjaan yang di lapangan itu harus dimasukkan itemnya. Misalnya ada yang pengaruh ke schedule, misalnya erection TC atau pemasukan sabuk TC, pembongkaran TC, itu juga dimasukkan walaupun ini tidak ada dalam RAB. Kemudian bicara tentang keterkaitan pekerjaan, kita mengenal istilah precedence diagram merit atau PDM. Di sini ada 4 ketergantungan, FS, bukan Verdi Sambo ya, finish to start. Kemudian FF, finish to finish, start to start, dan SF. Dan keterkaitan pekerjaan yang terkait dengan kaitan kepentingan atau keterkaitan dengan internal dan eksternalnya. Itu ada 4 ini. Ini bisa dipelajari di PMPOK. Kemudian ada lead and lags. Ini kerjaan yang maju, kerjaan yang mundur. Dari beberapa ini, saya buat beberapa contoh saja yang bisa kita memahami konsepnya. Finish to start itu pekerjaan yang baru dapat dikerjakan jika pekerjaan sebelumnya telah selesai. Nah, ini yang banyak terjadi di lapangan. Misalnya pekerjaan cor itu FS di pekerjaan cor bisa dilakukan setelah pembesian selesai. Ini mutlak FS. Ya. Jadi teman-teman banyak ini FS itu banyak dipakai di lapangan. Sebaiknya kita pakai FS ini. Kemudian FF, suatu kegiatan yang bersamaan selesainya dengan pekerjaan yang lain. Nah ini endingnya yang saling terkait. Misalnya pekerjaan water stop ya, pekerjaan water stop itu selesainya bareng dengan pembesian. Jadi pekerjaan water stop cuma sehari. Dan ini bukan FS, tapi FF aja. Endingnya bareng. Dia biasanya di 1 hari terakhir. Yang penting pada saat sebelum cor, water stop ini sudah terpasang. Jadi ini FF. Pekerjaan yang paralel juga sebaiknya pakai FF. Jadi 2 ini yang sering dipakai. FS dan FF. Karena kita banyak memakai dari ending dari keterkaitan pekerjaannya di endingnya. Kalau ada FS itu lebih banyak, kalau FF kita ini paralel. Nanti ditambah lag time and lead time-nya. Kemudian kita mengenal SS ya. SS itu start to start. Pekerjaan yang awalnya bisa barengan, tapi endingnya nggak terkait. Ini salah kasih contoh ini. Kebetulan saya salah ngambil. Ini contohnya juga finish to finish ya. Maaf, ini saya contohkan pekerjaan direksi kit mulai bersamaan dengan pagar sementara. Startnya bisa bareng, tapi endingnya tidak saling terkait. Selesainya terserah. Misalnya pagernya 1 bulan, direksi kit 2 bulan, itu tidak saling terkait endingnya. Jadi banyak di pekerjaan sementara untuk start to start. Kemudian start to finish itu suatu pekerjaan harus selesai sebelum kegiatan lainnya. Ini juga bisa dipakai biasanya untuk delivery atau pengiriman. Jadi
misalnya baja itu ereksinya sudah terhadap pengecoran balok ringnya atau angkernya. Tetapi dia juga nunggu yang lain. Tetapi pada saat poin utamanya adalah di pekerjaan strukturnya yang di lapangannya. Pengirimannya bisa pakai SF. Kemudian fabrikasi juga SF ke pengiriman. Itu pada saat planning. Tetapi pada saat tracking sudah jalan, nanti bisa dibalik predecessornya menjadi FS. Jadi ada 2 predecessor nanti di pengiriman dan erectionnya. Itu. Jadi banyak dipakai, kita jangan sampai salah menempatkan FS, SF, juga finish to finish. Terus ada lead and lags ini adalah jika jumlah waktu kegiatan selanjutnya dapat maju sehubungan kegiatan lebih selesai. Jadi ini maju 1 hari FS-1. Misalnya ini ada overlap 1 hari. Di sini urukan pasir sama lantai kerja, jadi kita bisa nggak perlu nunggu selesai, ini bisa maju 1 hari. Ini namanya FS. Atau disebut lead time. Kalau lag time itu tertunda. Misalnya bongkar begisting nunggu 1 hari setelah kering. Begisting pelcap ya, bukan begisting support balok plat. Ini 1 hari jadi FS plus 1. Ini contoh. Jadi kita bisa menggunakan lead and lag secara tepat. Ini beberapa contoh screenshot yang saya ambilkan dari pengisian dari segi planning. Ya, di sini di Tasnim ini kita masukkan WBS dan activity. Jadi WBS sampai level 3, kemudian di activity. Demikian ini jadi 1. Kalau Primavera dipisah. Tapi pada prinsipnya sama. Kemudian di sini kita nginput durasi. Durasinya diinput. Kemudian predecessornya, start finish-nya nggak usah. Kita buat task mode-nya ini jadi auto schedule. Sehingga predecessor sini berpengaruh ke semua start dan finish-nya. Kalau ada pergeseran, maka dia juga akan bergeser nanti start finish ini. Nah, itulah untuk pengisian semua aktiviti harus ada predecessornya, kecuali yang awal, yang waktu pengaturan baru dengan start proyek. Yang lainnya usahakan harus ada predecessornya. Di sini contoh misalnya ada FF plus 7. Di sini berarti paralel. Kerjaannya berarti pekerjaan misalnya plesteran itu 7 hari setelah pekerjaan dinding batanya. Kenapa nggak SS? Karena endingnya yang terkait. Kalau dipasang SS plus 7 sama bentuknya, tapi waktu di tracking, kalau pekerjaan pasangan dindingnya tertunda, maka plesterannya nggak tertunda kalau dipasang SS. Supaya tergeser juga ngikuti endingnya, maka kita pasang FF. Sorry, maaf. Demikian kita menempatkan itu beberapa item ini sesuai dengan kita bayangkan kegiatan sequence-nya di lapangan. Kemudian kita di MS Project ini bisa menyusun RAB seperti layaknya di Excel ya. Karena ini satu produk Microsoft, maka kita bisa membuat layaknya RAB yang di Excel. Seperti satuan, di sini ada kilogram, meter persegi kita input, kemudian volume kita bisa input juga, harga satuan dan jumlah harganya. Maka dari sini kita terbentuk, kita membuat tabel RAB ini untuk mempercepat kita nanti menginput resource-nya, harga satuan di resource, kita lebih mudah menginputnya dengan membuat tabel RAB dulu. Demikian juga menginput volumenya, volume yang kita masukkan di kolom resource name nanti ini. Ini untuk memasukkan unsur cost, supaya lebih mudah kita membuat tabel RAB dulu. Dan ini bisa salah satu strategi untuk mempercepat input resource dan juga input volumenya. Di sini kita membuat tabel RAB. Kemudian kita dari tabel RAB membuat daftar di harga satuan di resource sheet-nya.
materialnya disebut di sini. Semua kita set dalam material kalau ini RAB ya. Karena di tipe material inilah kita bisa memasukkan unitnya. Kalau di work sama cost nggak bisa kita masukkan unitnya. Yang bisa kita masukkan kalau setting type-nya jadi material. Terus ini diisi harga satuan dan accrue add-nya tergantung dari kita melakukan progresinya. Bisa pro rata, bisa juga N. Kalau ini terkait dengan mobilisasi atau pendatangan material itu kita pakai accrue add-nya N. Kemudian setelah kita masukkan harga satuan, kemudian kita masukkan volumenya dengan bantuan tabel RAB tadi, kita masukkan bisa secara cepat dengan Excel kita padukan sehingga keluar nanti total cost-nya di sini. Nah, total cost ini kita compare dengan jumlah harga RAB akan sama kalau inputnya udah benar. Jadi fungsi tabel RAB jumlah harga ini itu membantu untuk kita menginput harga satuan, menginput volume, menginput resource, demikian juga melakukan pengecekan poin-poin terhadap RAB. Kemudian kita masuk ke evaluasi ya. Waktu itu kita mendevelop setelah kita masukkan activity, kemudian durasi, kemudian kita masukkan predecessor, kita harus paham apa itu CPM. Jadi CPM itu lintasan kritis. Kalau di sini ada pekerjaan A, B, C, D, itu pekerjaan A, setelah itu B sama C bisa paralel, kemudian pekerjaan D nunggu B sama B. Di sini durasinya 5 hari, 5 hari, di sini 10 hari. Maka pekerjaan D jelas nunggu C, dia karena durasinya 10 hari. Di sini baru total di sini ada 15. Jadi lintasan kritisnya adalah ACD, itu lintasan kritis. Yang B itu ada senggangnya, ada floatnya, ada slacknya. Jadi ini bisa tenggang ada 5 hari. 5 hari. Tadi ini untuk belajar CPM perlu bisa di PMBOK atau di beberapa buku project management. Kita juga harus mengetahui proses perataan sumber daya, baik itu resource leveling maupun smoothing. Bagaimana kita membuat, kita terbatasnya waktu, tapi kita membuat schedule ini, ada fixed date-nya, nah kita resource-nya yang perlu kita tambah. Bisa juga yang resource-nya tetap, kemudian waktunya yang fleksibel. Ini ada beberapa prinsip yang harus kita terapkan waktu develop schedule. Kemudian ini juga percepatan jadwal. Ternyata schedule kita susun itu lebih panjang dari waktu yang ditetapkan. Kita terpasang bikin schedule compression. Nah, ada 2 metode yang digunakan, yaitu crashing. Crashing itu dipercepat. Jadi dengan apa? Dengan nambah sumber dayanya. Ini sumber daya yang tadinya kita rencanakan cuma 2 tim, karena perlu percepat berarti 3 tim. Itu durasinya bisa lebih cepat. Atau melakukan fast tracking, overlapping. Yang sebelumnya schedule awal kita membuat FS, kemudian dibuat FS-2 macam ini. Yaitu dengan melakukan fast tracking. Itu beberapa percepatan jadwal. Nah, kalau sudah di-develop sesuai kontrak, baik waktu, jadi kita tetapkan milestone, baik waktu, kemudian biayanya sudah sesuai, maka schedule itu kita simpan sebagai target. Ini yang dinamakan baseline. Jadi kita dalam membuat baseline, di sini ada menu project set baseline. Maka itu di set baseline, kemudian akan keluar ada baseline start, baseline finish. Di sini ada juga baseline cost. Jadi baseline itu nyimpen 4 parameter ya. Durasi, start, finish, sama cost. Jadi baseline start, baseline finish, baseline duration, sama baseline cost. Predecessor nggak disimpan nama baseline. Jadi ada 4 item itu. Kemudian setelah kita masukkan ini, yang saya paparkan ini tingkat intermediate ya, level 2. Jadi kita masukkan RAB.
Kalau sudah era B kita masukkan, di sini kita bisa menentukan proyeksi penjualan atau produksi. Jadi bulan Agustus kita berapa miliar, ketemunya di sini. Kumulatif juga akan keluar, kumulatif cost di sini. Bulan Desember akhir tahun berapa miliar produksi kita akan ketemu di sini. Ya, demikian juga sampai prognosanya atau terupdate pada saat bulan November atau bulan Oktober bulan ini kita sudah schedule ini di tracking, kita bisa membuat prognosa akhir tahun. Kemudian dengan cara yang kurva S kalau teman-teman bikin manual itu banyak ngawurnya, saya nggak pakai ilmu lah, saya bilang. Karena apa? Dikira-kira di sini dibuat prorata, ada yang dimain faktor, yang depan kecil, belakang, yang tengah-tengah besar, kemudian yang belakang kecil. Saya juga pernah gitu waktu dulu mengenal MS Project. Tetapi sekarang saya bikin schedule kurva S yang inline dengan schedule, artinya dari MS Project bisa saya keluarkan kurva S yang terbentuk dari schedule. Schedule berubah, maka kurva S-nya akan berubah. Ini adalah produk contoh kurva S yang saya buat dari MS Project. Kemudian kita bisa membuat schedule material juga. Karena kita sudah masukkan tadi resource-nya, kemudian ada volume keseluruhannya, dan kemudian kita bisa membuat schedule material itu. Bulan September apa, bulan Oktober berapa, itu akan ketemu. Kerjaan betonnya berapa, ini besinya berapa, akan ketemu semua. Kemudian setelah planning, kita membuat pelaksanaan jadwal. Nah, pelaksanaan jadwal ini itu namanya update atau tracking schedule. Mohon maaf, saya tak minum. Jadi schedule itu perlu di tracking atau diupdate. Bisa harian, bisa mingguan, atau bulanan, tapi paling enggak kita mingguan lah update schedule. Kenapa perlu tracking? Karena yang di lapangan itu mesti berbeda apa dengan yang kita buat planning. Makanya pengendalian itu prinsipnya ada dua. Pengendalian waktu atau biaya atau yang lainnya itu mutu itu ada dua. Yang pertama, agar aktual ada realisasi sesuai dengan rencana. Itu unsur pengendalian faktor yang pertama. Yang kedua, jika terjadi penyimpangan, maka kita harus mengembalikan sesuai dengan target akhirnya, yaitu milestone tadi. Jadi itu prinsip dari tracking schedule. Nah, tracking schedule itu yang pertama, kalau di MS Project itu harus ada status date. Status date di sini. Bisa dikasih di project information, nanti ada status date-nya kita isi, yaitu tanggal evaluasi. Atau bahasa lapangannya opnamnya lah, opnam bahasa enak, bahasa proyeknya. Kalau saya opnam di akhir minggu ini, cut off-nya, jadi misalnya ini bulan Juni, di akhir minggu, maka settingnya itu bisa saya kasih warna merah di sini. Saya setting bisa tahu, oh saya cut off-nya di tanggal 28. Ini 28. Kemudian masing-masing item saya tracking. Item yang sudah di tracking, warnanya yang tadi biru menjadi putih. Jadi di sebelah kiri garis merah atau garis status date itu warna jadi putih. Dan sebelah kanan tetap biru. Jadi konsepnya jika planningnya, misalnya ini, ada baseline-nya tanggal 15, kemudian mundur ke tanggal 22, maka dia akan bergeser. Dari baseline bergeser, kemudian kita tracking pada tanggal 28 itu dapat berapa. Nah, di sini ketemu persentase bobotnya juga ketemu. Nah, langsung pada saat tracking kita sudah bisa menemukan bobot juga, progresnya ketemu, schedule-nya juga ketemu. Sisa remaining duration-nya bisa kita update. Demikian juga yang mundur dari jadwal, misalnya ini. Ada mundur dari baseline-nya, udah mundur dia. Ada tergambarkan, ada baseline-nya yang warna abu-abu, kemudian ini biru, bergeser. Nah, ini belum dilaksanakan. Schedule yang di tracking dengan baik dan benar, warna sebelah kiri ini jadi putih. Kalau ada warna putih di sebelah kanan, masih salah trackingnya. Jika ada warna biru di sebelah kiri, berarti belum diupdate. Yaitu kuncinya gampang aja, makanya saya lebih senang kalau garis status date ini kasih warna yang mencolok, kemudian kita bisa melakukan tracking schedule sesuai kondisi lapangan.
Dan ditemukan juga progres sampai dengan minggu ini akan ketemu ini 0,15 misalnya, gitu. Kemudian di sini pada waktu tracking kita memasukkan aktual start, aktual finish akan tertracking kalau memang sudah 100%. Jadi kita bisa membaca tracking ini dari aktual start, aktual finish. Inilah yang diambil oleh BIM dari MS Project atau Primavera, itu dari aktual start, aktual finish. Jadi variance analisisnya, variance-nya jadi membandingkan aktual dengan baseline. Itu nanti yang item tanggal inilah yang diambil oleh BIM. Dan ini tracking kotak merah ini tracking yang benar. Kemudian kita bisa ngeluarin dari hasil tracking ini progress report. Jadi kita tahu di sini kalau progress report kalau nyusun pakai Excel bisa kita susun pakai MS Project langsung pada saat tracking. Tapi kita siapkan dulu formatnya. Ada bobot kontrak, ada progres sampai dengan yang lalu, progres sampai dengan periode ini, progres rencana, deviasi, kemudian schedule-nya on schedule atau terlambat bisa kita keluarkan teksnya di MS Project ini. Nah, ini item progress report. Ini bisa di print, dipindah ke Excel, bisa jadi laporan langsung. Kemudian kita pengendalian jadwal. Pengendalian jadwal itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah lintasan kritis. Jadi pada saat tracking kita evaluasi lintasan kritisnya. Dia bergeser apa milestone apa enggak. Kalau menggeserkan milestone, berarti kita evaluasi. Kita tinggal evaluasi lintasan kritisnya. Kita perpendek. Kalau misalnya jangan dibiarin kalau schedule kita ternyata ada milestone-nya bergeser 3 hari, kita diemin aja. Enggak, kita buat rapatkan dengan tim proyek, kemudian kita bahas ini bisa dilakukan percepatan di mana, baik dengan metode crashing atau fast tracking tadi. Kita percepat mana yang bisa durasinya. Jadi schedule itu tidak dilihat dari selisih progres saja. Deviasi minus terlambat belum tentu, minus itu belum terlambat. Kalau terlambat, kalau dari critical path method-nya melewati, lah itu terlambat. Tapi kita bisa melakukan action plan tadi. Namanya pengendalian harus ada sesuatu. Kita boleh ada penyimpangan, ada terlambat pondasi, tapi kita masih bisa mempercepat di struktur atasnya, misalnya dengan floor cover-nya dipercepat yang dari 10 hari menjadi 9. Itu juga salah satu fast tracking. Itu gunanya lintasan kritis. Kemudian kita finish variance. Ya, finish variance itu membandingkan antara yang baseline dengan yang terschedulekan. Nah, kita harus ngecek finish variance di level 0 atau di level 1 ini harusnya 0 atau bisa lebih cepat. Kalau lebih cepat boleh, kalau terlambat nggak boleh. Kalau minus ini boleh malah lebih cepat artinya. Kalau plus itu berarti terlambat. Kemudian kita mengevaluasi sisa schedule kita, SIPAK. Jadi sisa pekerjaan bukan hanya di biaya saja, tetapi juga schedule kita. Misalnya schedule 1 bulan ke depan Juli kita evaluasi, kita bahas dengan tim. Kita ambil item-item yang 1 bulan ke depan saja. Kita bisa keluarin di MS Project ini, nggak perlu sampai akhir proyek. Kita 1 bulan ke depan kita evaluasi bareng tim, dan itu jadikan target tim lapangan dan juga target kita ke manajemen. Di situ akan ketemu nanti nilai dari penjualannya atau produksinya. Yang di sini juga dari MS Project bisa dipakai untuk BIM 4D, ya, terutama di sequencing-nya. Jadi membandingkan baseline start, baseline finish, juga aktual start, aktual finish-nya ini diambil oleh BIM. Kemudian ini yang tingkat expert ya, udah level 1, 2, 3 ya. Ini untuk kontraktor utama di sini ada PV, plan value, atau BCWS, kalau di MS Project BCWS, atau BCWP ini untuk earned value, kemudian actual cost ini ACWP. Ini beda istilah, kalau istilah kiri ini di Primavera, kalau kanan ini di MS Project. Nah, kalau lihat grafiknya, mestinya kurva S itu adalah
earned value sama PV mestinya. Plan value itu rencananya, tapi kalau di kurva S kan berupa bobot, berupa persen. Nah, kalau di PV ini berupa nilai rupiahnya, nilai kontraknya. EV earned value berarti aktual progresnya, aktual cost ya posisinya biasanya memang harus selalu di bawah sih. Kalau earned value harus di atas. Jadi kita idealnya untuk kontraktor seperti ini. Rencananya di sini earned value-nya di atas karena kita dapat progres 5 besar. Misalnya kita rencana 50, kita nyampe 60, berarti di atas. Aktual cost-nya berapa? 40. Nah, jadi ini suatu keuntungan. Ini ada beberapa parameter dalam EVM. Ini bisa keluar dari MS Project. Seperti contohnya ini. Ya ini earned value analysis dari hasil tracking. Tapi kita masukkan juga pada saat tracking kita masukkan volume aktual dan harga real cost-nya. Sehingga ketemu di sini ada BCWS, DCWP, ACWP, ada cost variance, ada schedule variance, SPI dan CPI keluar. Ini parameter schedule performance index itu kita tidak bisa mengacu kalau indeksnya kurang dari 1 itu proyek akan terlambat, belum tentu. Karena kita lihat proyek terlambatnya dari lintasan kritisnya. Tapi hanya indeks parameter ini terlambatnya untuk item atau WBS di item di level itu saja. Nah, ini pengertian kita bisa mengeluarkan pakai EVA ini atau EVM per item pekerjaan per WBS bisa keluarkan dengan MS Project. Jadi ini paparan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran buat teman-teman untuk belajar lebih lanjut mendalami Microsoft Project ini sebagai salah satu tool dalam manajemen, tools dalam penjadwalan di proyek. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Pak Muhammad Ubaidil Asyar buat penjelasannya yang sangat-sangat memberikan pencerahan. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan yang lebih luas lagi buat kawan-kawan kita yang hadir pada malam hari ini dan bisa mendapatkan informasi mengenai bagaimana the best practice-nya Microsoft Project untuk pengelolaan penjadwalan di proyek konstruksi. Nah, mudah-mudahan apa yang Pak Ubay sampaikan ini bisa merangsang ya kawan-kawan semua untuk tadi yang Pak Ubay sampaikan bisa lebih tertarik untuk mendalami software Microsoft Project ini sendiri. Nah, silakan buat Bapak dan Ibu yang mau memberikan pertanyaan terkait materi kita pada malam hari ini. Kita punya waktu dan kesempatan untuk bisa live ya langsung dengan Pak Ubay kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Nah, sambil menunggu dari kawan-kawan kita bertanya, Pak Ubay, izinkan saya juga terlebih dahulu untuk bertanya ke Pak Ubay. Ini sangat menarik sekali ya. Terima kasih dari Pak Ubay yang sudah meluangkan waktunya menyiapkan materi untuk penjelasan kita pada malam hari ini. Nah, tadi kalau cerita dari materi yang saya sampaikan Pak Ubay ini kan luar biasa ya. Bisa dibilang tadi ada role wave planning ya, istilah dari Pak Ubay bahwa perencanaan itu ternyata nggak harus semuanya di awal ya, kira-kira begitu kan intinya ya, prinsipnya ya Pak Ubay ya, supaya ya kalau mau kita buat perencanaan sempurna di awal ya bisa-bisa proyek nggak kelar-kelar nanti karena sibuk membuat perencanaan aja, habis waktunya proyek nggak mulai-mulai, bisa-bisa seperti itu kira-kira. Nah, yang menjadi concern saya nih Pak Ubay, apalagi Pak Ubay juga sudah banyak berkiprah di BUMN khususnya di PT PP. Seperti apa sih di lingkungan PT PP itu sendiri dalam menggunakan software Microsoft Project-nya? Dalam arti kata, apakah karena yang sering sekali terjadi komitmen tadi Pak Ubay juga sudah sampaikan ya kawan-kawan ya, ada level 0, 1, 2, 3. Nah, sering sekali nggak nyampe ke level
2 dan 3-nya ini Pak Ubay. Bahkan lebih sering di level 0 sama level 1. Nah, seringkali ini terjadi karena bisa dibilang tidak adanya komitmen barangkali ya di manajemen perusahaan itu sendiri ya. Misalkan tadi kita katakan di level kontraktor ataupun di level owner-nya proyek, tidak ada komitmen dari manajemen supaya perencanaan penjadwalan proyek tersebut itu memang benar-benar diperhatikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, barangkali justru keterbatasan resources yang mengerjakan, yang mengoperasikan software Microsoft Project itu sendiri, ya, karena tidak ada yang dedicated dalam mengoperasikan software, sehingga saya pikir karena tuntutan multitalenta tadi ya, harus mengerjakan ini, harus mengerjakan itu, sehingga terkadang kawan-kawan yang bekerja di proyek ini tuntutannya juga harus mengoperasikan software, sementara kita lihat sendiri cukup banyak aspek yang harus diperhatikan di dalam pengoperasian software ini. Nah, sekarang bagaimana sih kalau di PTPP ini sendiri, Pak Ubay, boleh diceritakan barangkali ke kawan-kawan supaya dapat gambaran lebih jelasnya lagi. Nah, sambil menunggu nanti ada Pak Rais nih yang mau bertanya. Silakan Pak Ubay, boleh dibantu Pak. Jadi dulu waktu saya handle project control, jadi sebenarnya sistem di perusahaan belum jadi sistem ya, belum jadi sistem yang dia bisa integrated dengan misalnya dengan BIM, dengan ERP, itu bisa saling terkait. Sebenarnya bisa. Nanti membangun sistem ini perlu juga modal juga finansial, karena secara sistem kalau kita banyak modul yang harus diaktifkan, jelas itu merupakan di tingkat perusahaan, perusahaan itu dibangun. Tetapi kita bisa membangun sistem itu kalau dulu saya sudah menjalankan. Saya punya 40 project waktu itu, 40 project di divisi gedung. Saya mandatori pakai MS Project semua. Bagaimana saya lingkup divisi udah 40 proyek. Kalau mungkin di perusahaan 40 proyek udah jadi PT sendiri, Pak. Di PP ada 4 divisi, itu satu divisi anggapan satu proyek. Jadi yang pertama, bagaimana saya bisa mengevaluasi jika caranya macam-macam, softwarenya macam-macam. Jadi karena MS Project ini yang pertama mungkin user friendly, lebih mudah penerapannya. Yang kedua mungkin secara harga mungkin Bapak lebih tahu, harga lebih murah menurut saya, informasinya lebih murah daripada yang lainnya. Jadi itu saya wajibkan pakai MS Project, mandatori. Yang kedua, setelah pakai MS Project semua, kalau caranya beda-beda, itu saya juga susah ngevaluasinya. Jadi saya pakai standarkan mulai dari nyusun WBS, kemudian inputnya, kemudian develop schedule, sampai trackingnya, sampai evaluasinya kita ajarkan, sehingga semua saya yang di unit office, yang di head office itu untuk membuat monitoring itu enak. Dibuat prosedur artinya ya Pak ya? Ya, dibuat prosedur bagaimana mulai dari nyusun WBS, nyusun membuat planning, membuat evaluasi sampai trackingnya. Setelah itu secara rutin dari divisi bisa mengakses, melihat tiap proyek, membuat laporan ke kantor, ke head office. Kita bisa melakukan rekap proyek mana yang masuk kategori kritis, proyek mana yang masuk waspada, proyek mana yang masuk lancar. Jadi saya buat macam kriteria kayak di IGD, kayak di rumah sakit. Jadi pimpinan manajemen itu kalau lihat, Pak, mana proyek kritis? Ini Pak, proyek kritis. Ya, mereka akan melototin proyek kritis saja. Yang proyek lancar ya nggak usah dilihat, nggak usah ditengok, nggak usah dipantau, nggak ada masalah. Gitu. Terus proyek-proyek yang kategori kritis harus presentasi ke manajemen bagaimana melakukan tindak lanjutnya. Itu mungkin yang bisa di-share. Jadi apakah ada personil yang memang dedicated tadi Pak? Artinya dia barangkali tidak, ya biasanya nih
udahlah megang software juga disuruh ngawas ke lapangan, misalkan juga disuruh bahkan mungkin ada yang disuruh juga ngerjain AutoCAD juga gitu kan, sambil disuruh buat ini lagi apa ngurusin persoalan-persoalan di lapangan, logistik, material gitu loh. Nah, kira-kira kalau di PP sendiri gimana? Apakah memang day by day-nya dia hanya berkutat di software tersebut atau gimana? Itu tergantung kompleksitas dari proyeknya. Oh, Jadi beberapa proyek yang kompleks itu dia tugasnya schedule aja. Lebih bagus gitu ya. Memang karena proyek ini ada kompleks, jadi harus ada satu orang yang schedule. Dia justru mengingatkan kepada nanti logistik waktunya ini, mengingatkan engineering waktunya desain ini, mengingatkan lapangan tim construction untuk ini. Jadi dia cuma mengingatkan teman-temannya di tim yang terkait dengan schedule itu. Ada juga yang kebanyakan karena masih bisa menghandle yang lain itu. Dia biasanya kalau di tempat kita kemarin merangkap dengan tim metode. Tim metode. Jadi dia jika staf metode merangkap juga schedule. Karena apa? Dia orang metode ini sering ke lapangan. Nyocokkan antara program untuk sekuen pekerjaan, dia juga tahu sekuen. Jadi dia bikin predecessor, dia hafal. Terus biasanya juga ada yang merangkap dengan QS. Yang QS quantity surveyor yang hitung progres di lapangan, dia juga sering ke lapangan nyocokkan progres yang tadi progres report tadi kan dihitung QS, maka dia sekaligus kerjanya bisa lakukan tracking schedule juga. Rata-rata bisa didobel itu. Ada proyek yang kompleks. Tergantung kompleksitasnya ya Pak Ubay ya. Jadi kalau semakin kompleks akan semakin menuntut untuk seorang personil memang dedicated mengoperasikan software itu day by day. Oke, ini lumayan sudah banyak ini kawan-kawan yang mau bertanya. Saya izinkan terlebih dahulu buat Pak Muhammad Rais Fat ya. Oke, Pak Muhammad Rais Fat, boleh ini Pak langsung aja nggak apa-apa biar lebih jelas. Silakan Pak. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Muhammad Rais dari Universitas Siliwangi. Kebetulan saya masih mahasiswa Pak. Oke. Terima kasih Pak telah memberikan izin untuk bertanya. Izin bertanya Pak untuk Pak Ubaidil, perihal harga satuan per item pekerjaan di MS Project itu, apakah dihitung dulu di Excel atau bisa dilakukan di MS Project-nya, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kalau tadi kita membuat tabel RAB itu untuk mempermudah nanti waktu input resource, input volume itu lebih mudah. Jadi tinggal copy paste saja dari harga satuan yang di RAB ke MS Project. Dari Excel bisa di copy satu, diketik kembali di situ. Nanti yang bisa dirumus adalah di jumlah totalnya, jumlah harganya. Itu dirumus volume kali harga satuan. Itu yang bisa dirumus di MS Project. Sama seperti kita bikin rumus di Excel. Itu Mas penjelasannya. Oke, cukup jelas Pak Rais? Cukup Pak. Boleh bertanya satu lagi nggak Pak? Oh ya, silakan Pak Rais. Perihal ini untuk percepatan pekerjaannya Pak, kalau di MS Project itu apakah memang ditambah manpower-nya atau berdasarkan apa itu Pak untuk percepatan pekerjaan? Mungkin itu Pak yang terakhir. Oke, jadi percepatan pekerjaan itu ada dua tadi. Ada yang fast tracking, melakukan overlapping. Jadi pekerjaan A, B nggak nunggu A selesai. Itu juga percepatan, salah satu percepatan. Cara yang kedua, kalau tadi kan di lapangan, oh ini nggak usah nunggu selesai. Mestinya pekerjaan, misalnya ada pekerjaan urukan pasir, ada lantai kerja, nggak nunggu urukan pasir selesai semua. Tapi bisa overlapping, jadi setelah ini jalan, 2 hari berikutnya bisa jalan. Itu atau 2 hari sebelum berakhir, ini sudah bisa digelar duluan, nggak nunggu selesai. Itu bisa kita atur sequencing-nya dengan predecessor dengan lead time tadi.
Kemudian bisa cara yang kedua dengan menambah sumber daya tadi. Misalnya kita memperkirakan durasi awal itu 10 hari, itu dengan satu alat. Wah, 10 hari ini nggak cukup. Durasinya harus dipercepat, kalau nggak maksudnya bergeser. Jadi kita tambah menjadi 2 alat, sehingga cukup dengan 5 hari. Nah, itulah salah satu, ada 2 cara untuk mempercepat schedule, Mas. Gitu. Dan penerapannya tinggal, kalau yang tadi dengan melakukan tambahan predecessor di FS minus berapa hari. Kalau yang kedua dengan fast tracking tadi dengan memperkecil durasinya dari 10 menjadi 5. Itu contohnya. Oke. Terima kasih Pak Ubay. Cukup ya Pak Rais ya? Cukup Pak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, ya. Untuk selanjutnya ada Pak Bran Sibarani. Silakan Pak Bran. Boleh ditampilkan videonya. Ya, terima kasih Pak Bran. Selamat malam Pak Ubaidil. Ya, selamat malam. Ya. Pertanyaan saya yang pertama itu dalam schedule project apa penting suaranya enggak ini. Langsung saya jawab aja nggak apa-apa ya? Iya, yang saya cek itu ada 3 Oke. Langsung saya baca Pak. Oh ya, boleh. Dalam schedule proyek, apakah penting memasukkan suksesor atau hanya memasukkan predecessor saja sudah cukup? Nah, itu yang pertanyaan pertama. Mungkin satu persatu, Pak. Ya, cukup predecessor saja. Nanti suksesor akan keluar sendiri otomatis. Oke. Jadi cukup predecessor saja, nanti suksesor bisa keluar otomatis tergantung karena dia akan saling terkait gitu ya, Pak Ubay ya. Itu pertanyaan pertama. Nomor 2, bagaimana cara mengontrol critical path item Pareto secara jadwal, kualitas, dan safety. Nah, ini gimana nih maksudnya? Mengontrol critical path item. Oh, maksudnya? Ya, ini mungkin perlu dijelaskan ini kalau ini. Ya. Karena pemahaman critical path itu terkait dengan jadwal ya. Terkait dengan jadwal. Lintasan kritis terkait jadwal. Dengan kualitas sama safety tidak. Maksudnya Pak Bran ini Pareto ini sistem 80-20 ya, Pak Bran ya? Iya benar Pak. Oh oke. Ya jadi bagaimana cara mengontrol critical path item Pareto secara jadwal, kualitas, dan safety. Jadi maksudnya itu Ya justru critical path itu kalau menurut saya sih ya Pak Bran ya, nanti mungkin ada point of view dari Pak Ubay. Justru menurut saya critical path itu lebih kurang sebagai bagian dari cara Pareto terhadap proyek itu. Jadi Jadi kita dengan melihat 20% ya, melihat critical path itu udah bisa melihat secara keseluruhan proyek. Jadi prioritasnya itu ada di situ. Nah, disitulah kita bisa melihat jadwal apakah kita bisa menyelesaikan proyek itu tepat waktu, on schedule seperti itu ya. Kemudian mana pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita tunda, yang mana pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan akselerasi atau percepatan. Nah, ini maksudnya Pareto itu ya. Jadi kita melihat 20% masalah untuk menyelesaikan ini secara keseluruhan dari masalah itu, dari masalah di proyek itu. Kira-kira begitu maksudnya, bukan ya Pak Sibarani? Iya benar Pak. Ya, jadi termasuk secara jadwal dulu Pak ya. Iya, jadi termasuk nanti terkait itu dengan hal safety ya, keselamatan, karena keselamatan itu kan juga berhubungan dengan bagaimana para pekerja sumber daya kita itu memang bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan pekerjaan yang sesuai ya, yang baik gitu ya di lapangan. Nah, jadi para pekerja juga lebih aware ya, mana hal-hal yang harus diprioritaskan ya. Kemudian para pekerja kita juga lebih lebih respon juga terhadap isu-isu dan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Nah, itu kira-kira terkait Pareto yang dimaksud Pak Bran.
Jadi critical path itu sendirilah Paretonya proyek, kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi kalau kita nggak menemukan critical path-nya proyek, ya kita akan sulit sekali men-tracking yang tadi dimaksud oleh Pak Ubay itu, kita akan sulit sekali untuk men-tracking item-item pekerjaan itu satu persatu, sehingga kita akan lebih mengalami kendala untuk melihat yang mana yang harus kita selesaikan. Nah, itu kira-kira. Silakan Pak Ubay. Ya, saya bisa menangkap ini tadi. Saya mikirnya tadi Pareto kan ada terkait biaya, ada juga terkait schedule. Tapi hanya menambahkan apa yang disampaikan Pak Dano. Jadi dari kita lihat lintasan kritis yang disusun dengan menyusun predecessor dengan baik dan benar, itu akan ketemu item ini jadi Pareto, item yang kecil sedikit. Tetapi belum tentu ini juga Pareto secara biaya. Kadang juga item yang secara biaya bukan Pareto, tetapi dari segi dulu jadi Pareto. Yang inilah jadi lintasan kritis yang menentukan dari akhirnya atau durasi dari proyek secara keseluruhan. Itu mungkin tambahan dari saya. Oke, satu lagi Pak Ubay, keuntungan memakai Primavera dibandingkan Microsoft Project apa saja Pak? Justru kebalikannya pertanyaannya. Justru keuntungan Microsoft Project apa dibandingkan Primavera, karena topik kita saat ini Microsoft Project. Tapi gambarnya gini, Mas Bran ya sebenarnya. Ya. Semua itu ada plus minusnya. Jadi ada di MS Project saya lebih besar mempelajari, lebih banyak memperdalam MS Project. Target saya tahun depan bisa memperdalam Primavera. Mudah-mudahan saya bisa dua-duanya. Harapan saya gitu. Tapi saya yakin dua-dua program ini itu saling akan tahu kompetitornya apa. Orang yang membangun MS Project akan tahu Primavera bisa apa saja. Dia akan meningkatkan juga kemampuan dirinya. Yang Primavera juga gitu. Dia akan lihat kompetitornya. Jadi masing-masing punya plus dan minusnya. Tergantung dari orang itu atau perusahaan itu atau proyek itu lebih mudah pakai yang mana. Sama seperti milih kendaraan, ada dua merek, wah saya lebih senang pakai Toyota. Orang yang lebih senang Honda, saya lebih senang Honda, kan gitu. Sama aja. Asal jangan pakai yang lain. Misalnya Excel dibuat untuk cari lintasan kritisnya, jelas nggak akan ketemu. Gitu aja. Ya, betul. Iya, jadi lebih kurang sebenarnya ada keunggulan dari masing-masing software ini ya, Pak Ubay ya. Kembali lagi ke preferensi dari user atau penggunanya. Nah, sebagai gambaran buat Mas Bran, ini balik lagi nih ke company ataupun kultur dari proyek itu sendiri. Sebagai info, biasanya di Migas itu lebih cenderung sering menggunakan Primavera, walaupun Microsoft Project juga digunakan, tapi cenderung karena udah yang pertama itu tadi Primavera itu harganya relatif lebih mahal. Nah, jadi Migas itu cenderung karena budgetnya juga gede, nggak hitung-hitungan nih untuk menggunakan software yang harganya lebih mahal gitu loh. Nah, kalau Microsoft Project sendiri digunakan, bahkan saya juga pernah di industri geothermal juga kita menggunakan software Microsoft Project dan istilahnya itu ya nggak ada yang mengharuskan harus Primavera, tapi kecenderungan saja gitu loh. Nah, untuk yang lain sih sebenarnya kalau dari quick survey ya, dari yang kemarin kita lakukan ya Pak Ubay ya, waktu itu kita ada membahas tentang Primavera versus Microsoft Project. Justru memang pengguna user Microsoft Project di Indonesia itu sendiri masih mayoritas, masih mendominasi. Jadi bisa dibilang Primavera masih masih cukup jarang dibandingkan pengguna dari Microsoft Project itu sendiri. Nah, tapi itu balik lagi ke preferensi user ataupun company-nya. Kira-kira begitu ya, Pak Bran Sibarani ya. Oke, terima kasih Pak Bran. Satu lagi ada pertanyaan dari Pak Muhammad Rozik ya. Oke, Pak Muhammad Rozik, boleh dibantu Pak Rozik untuk menyampaikan pertanyaannya barangkali.
Ya, silakan Pak. Ya, siap. Terima kasih. Ya, Selamat malam Pak Ubay. ya, Malam. Pak. Izin bertanya Pak. Ini kan tadi kan saya melihat pembahasan dari Pak Ubay mengenai MS Project itu kan ada resource Pak ya. Untuk penentuan resource-nya itu kan pasti kan kita kan ada material, ada alat, terus kemudian ada tenaga kerja. Nah, ini untuk yang saya tanyakan ini untuk tipe pekerja dan alat ini lebih baik menggunakan tipe material atau hours, Pak ya. Dan dari kedua tipe ini apakah ada fungsi atau masing-masing dari tipe tersebut gitu. Itu pertanyaan saya yang pertama. Ini satu persatu dijawab atau saya bacakan? Ya boleh satu Oke. satu persatu dulu nggak apa-apa. Ya mungkin itu dulu Pak Ubay. Siap. Ya, saya tadi karena yang saya bahas tadi untuk intermediate ya di level 2 dengan memasukkan unsur sebagai cost-nya dari RAB. Dan di RAB itu selalu itemnya ada unitnya. Ya, unit itu ada meter persegi, kilogram, meter kubik. Itu yang bisa diinput lewat material. Jadi hanya material saja. Saya tidak masukkan untuk pekerja atau cost. Tidak masukkan itu. Nah, ini dipakai untuk apa? Untuk nanti di sisi RAP. Jadi sudah level intermediate di situlah nanti jika kita melakukan MS project ini untuk part dari master schedule yang besar, kita menganalisa satu pekerjaan tertentu baru kita bisa pakai itu untuk evaluasi. Baik untuk pekerja maupun cost nanti untuk vendor yang lamsam yang di situ progresnya. Tapi kalau kita mau masukkan itemnya sesuai item yang di RAB, sequence yang akan dibayar, progres semuanya masuk di material. Karena di pekerja nggak bisa masuk unit itu Mas. Oke, siap. Berarti untuk pekerja nanti pakai hours Pak ya? Pakai jam? Nggak ada yang masuk di pekerja. Saya masukkan material oke. semua. Karena dengan tipe material ini nanti yang bisa diprogreskan. Dan item di schedule, item yang ada di RAB. Maupun item yang nggak ada di RAB, nanti nggak usah dimasukkan nilai cost-nya nggak usah dimasukkan resource-nya kalau memang nggak dibayar. Ada beberapa item yang nggak dibayar. Itu Mas. Itu adalah strategi untuk bisa melakukan item progressing, kita biar ketemu bobot progresnya serta nilai rupiahnya nanti. Jadi kita modifikasi input di MS Project-nya sebagai material semua untuk resource-nya. Oke. Berarti untuk tipe material kita pakai untuk tipe resource-nya kita pakai material. Terus kemudian untuk tadi accurate-nya prorate semua Pak ya. Tergantung ini ya, tergantung kondisi ya. Jadi accurate-nya itu masuk prorate. Jika di lapangan misalnya item-item pekerjaan itu bisa antara volume dan juga progresnya itu atau pembiayaannya itu bisa pro rata. Misalnya kita dapat 10% ya progresnya 10% volumenya. Tetapi item yang dapatnya di akhir, misalnya jika tidak dapat material itu diinput sebagai resource yang accurate-nya N. Karena pada saat misalnya kita mengirim material perlu 1 bulan, misalnya, waktu 1 minggu dikirim, kita tracking, kita belum dapat progres. Jadi bukan prorate lagi. Pada saat barang onsite barulah kita dapat progres. Accurate-nya jadi N. Itu. Ya. Jadi tergantung bagaimana penagihan tergantung dari bagaimana cara perhitungan progres ya. Jadi ya ini bisa dibilang ya deal-dealan dengan pihak yang memberi pekerjaan juga Pak Rozik, kira-kira begitu maksudnya Pak Ubay ya. Oke, yang berikutnya Pak Rozik. Untuk yang kedua Pak, ini kan tadi kan saya tertarik dengan pembahasan mengenai fast tracking Pak sama crashing ya. Itu kan kalau saya tadi amati fast tracking itu kan kita kan istilahnya kalau bahasa lapangannya overlapping Pak, overlapping pekerjaan seperti itu Pak ya. Mungkin dikoreksi kalau saya keliru.
Kemudian kalau untuk crashing ini menambah produktivitas untuk mungkin di SDM-nya, di pekerjanya atau alatnya seperti itu, Pak ya. Ya. Nah, berarti ketika nanti kita melakukan percepatan, hal-hal yang dirubah atau parameter yang dirubah itu tergantung kondisi mana yang akan kita lakukan nanti, Pak ya. Misalkan ketika nanti kita lakukan fast tracking, berarti cukup predesesornya aja yang dimainkan, seperti itu. Untuk resource-nya tetap. Ya, Atau kalau bagaimana? resource-nya tadi kan kita masukkan sesuai apa yang kita masukkan di situ, volumenya ya. Volume kita masukkan dasarnya sesuai RAB. Kita ada dua tadi, fast tracking. Kalau ada melakukan fast tracking, kita mengubah predesesornya. Jadi predesesor bisa diubah pada saat kita melakukan tracking. Oh, ini nanti kita percepat. Oh, ini lintasan kritisnya berubah, milestone-nya bergeser. Nah, kita bisa melakukan overlapping tadi. Overlapping atau fast tracking dengan merubah jadi FS yang asalnya FS saja kemudian FS minus 2 semacam itu. Nah, yang dengan melakukan crashing itu mempercepat durasinya. Nah, ini durasinya tadi saya contohkan, durasinya 10 hari. Nah, kalau durasinya 10 hari, kita nanti milestone-nya akan terlambat. Kita harus percepat, nambah alat atau nambah orang sehingga durasinya bisa dipercepat. Ya, compression ya, Pak ya, mempercepat. Modul compression itu ada dua tadi, crashing dan fast tracking. Ya. Oke. Kemudian yang nomor 3, Pak. Sebenarnya nomor 3 ini apa namanya lanjutannya dari yang nomor 2 itu tadi. Ini berarti secara tidak langsung predecessor di MS Project itu bisa dirubah secara berkala, Pak ya. Jadi menyesuaikan kondisi sekuen di lapangan ya. Betul. Jadi jadi gini, merubah predecessor itu tidak diharamkan, malah harus. Malah harus karena apa? Yang disimpan di baseline itu bukan predecessor. Jadi predecessor hanya nyimpan start finish-nya, itu jadi baseline. Predecessor nggak disimpan. Lah, perubahan pada saat tracking itu yang pertama karena ada perubahan metode, perubahan sekuen. Misalnya kita merencanakan zona A, B, C, D gitu kan. Ternyata A nggak bisa dikerjakan, kita rubah B-nya dulu, baru A terakhir. Tinggal merubah predecessornya mulai B, C, D, A gitu. Yang kedua, mungkin juga predecessor waktu nginput awal salah. Jadi salah, kemudian kita revisi, kita perbaiki pada saat tracking. Gitu. Oke. Terus ini Pak, apakah nanti ketika ini kan pastikan di awal kan tadi dikatakan bahwa ada baseline Pak ya, baseline di awal. Nah, nanti ketika kita ada perubahan baik itu predecessor, resource atau mungkin biayanya yang berubah, apa kita perlu baseline ulang atau tetap saja seperti baseline, maksudnya tetap aja baseline-nya di awal seperti itu? Kalau hanya perubahan sequence dan itu nggak berpengaruh ke biaya, itu nggak usah di rebaseline lagi. Jadi kita melakukan rebaseline atau set baseline atau baseline namanya kan itu dinomori setelah itu. Baseline awal tanpa nomor, terus kalau di MS Project ada 10 baseline. Baseline itu terjadi jika ada perubahan kontrak atau addendum. Itu barulah kita set baseline. Addendum 1 nanti misalnya ada perubahan waktu, misalnya kontrak tetap itu, atau ada item-item berubah, ada breakdown-nya yang berubah. Itu kita selama tidak ada perubahan nilai kontrak dan waktu perpanjangan waktunya EOT, itu nggak usah di set baseline. Dan nanti kalau ada perubahan nilai kontrak addendum 1 ya pakai set baseline 1, addendum 2 set baseline 2, addendum 3 set baseline 3, enak itu. Sudah sama nanti. Itu. Oke. Mungkin bisa nambah satu lagi, Pak. Ya, boleh, silakan Pak Rosi. Ini Pak, terkait kapasitas produksi di MS Project apa bisa ya? Apa namanya? Apakah ada menu langsung muncul berapa rencana kapasitas produksi? Kalau setahu saya kalau di custom field bisa, cuman apakah ada di fitur MS Project-nya itu sendiri gitu? Kalau di itu nanti ada di sekuen di expert ya, ada di RAP, kita analisa dengan melakukan perataan sumber daya. Tadi bisa dilakukan, bisa. Tapi bukan part dari tadi untuk progressing tadi, kita membuat schedule sendiri. Schedule sendiri yang untuk menganalisa
berapa produktivitas, berapa sumber daya yang ada, nanti ada perataan, itu ada bisa dilakukan. Tapi ini di luar dari yang saya bilang tadi untuk kebutuhan progressing. Makanya MS Project ini mau kita pakai untuk kebutuhan apa? Inputnya sebesar mana? Kalau kita untuk analisa, ya kita misalnya untuk kita membuat schedule untuk pekerjaan galian tanah saja. Nah, kita bisa membuat schedule sendiri, kita lakukan di situ evaluasi dengan menggunakan MS Project. Itu bisa. Oh, oke, siap. Tadi memang enggak saya contohkan di part ini. Ada nanti lain sesi. Siap. Prinsipnya bisa. Mungkin itu Ya. saja. Cukup. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Ubay. Pak Rozik ya. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya Pak Rahmat Hidayat, Pak. Ya, silakan Pak Rahmat, raise hand. Ya, terima kasih Pak Stano dan juga Pak Ubay. Suara saya terdengar? Ya. Mau tampilin video, Pak? Di sini koneksi internetnya kurang bagus, Pak. Oh ya udah, oke, silakan Pak Rahmat. Ya, saya tertarik sekali nih pembahasannya Pak Ubay ini. Terus terang, background saya bukan background untuk yang schedule infrastruktur ya. Saya lebih ke EPC. Makanya saya pas tadi melihat contoh schedule infrastruktur ataupun gedung lah dan semisalnya, saya melihat WBS yang dibuat oleh Pak Ubay ini tidak seperti yang saya familiar ya. Misalkan kalau di EPC itu ada jadwal kapan engineering-nya, kapan procurement-nya, kapan fabrikasinya, kapan construction, mobilisasi, instalasi, commissioning. Nah, di schedule infrastruktur ini, kalau dilihat dari WBS yang tadi Bapak share, itu let's say kita coba lihat yang pembangunan dermaga ya. Bapak tadi kan share ya, ada yang pembangunan dermaga itu ada yang level 1, level 2, terus ada proyek jembatan. Nah, di sini saya tidak melihat nih, atau memang saya belum tahu ya, di mana step untuk persiapan engineering. Kemudian di mana pula step untuk pembelian atau procurement. Step untuk fabrikasi, misalkan, kan tidak mungkin juga ya, kita bawa gelondongan, kemudian kita bikin rebar-nya di site, bisa saja kan kita lakukan rebarnya di fabrikasi. Nah, seperti apa sih di penerapan schedule di WBS-nya ini kalau untuk yang proyek-proyek infrastruktur seperti ini? Mungkin bisa dibantu Pak Ubay, silakan Pak. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Oke ya, saya sekarang di EPC, jadi saya paling enggak ya sedikit paham. Udah 1 tahun nih saya di EPC. Jadi membuat schedule di EPC memang agak beda dengan schedule tadi. Beberapa proyek, ada tampilan tadi satu proyek EPC, tadi saya tampilkan. Ada engineering, ada procurement, ada construction-nya. Karena memang di EPC, memang secara RAB kita dibayar tiap proses itu. Ada engineering. Sedangkan proyek-proyek reguler yang saya contohkan tadi, gedung atau di dermaga, jembatan, kebetulan itu proyek yang hanya construction saja. Maka WBS-nya cuma WBS construction saja. Cuma tadi sudah saya ingatkan, tidak hanya item yang di RAB saja yang ditampilkan di situ. Jika item itu item yang prosesnya itu walaupun nggak dibayar, tetapi dia mempengaruhi schedule yang dibayar, itu tolong dimasukkan. Artinya seperti ini, fabrikasi, pengiriman terutama item-item yang saya punya proyek di remote area di perbatasan Kalimantan. Saya suruh dia nambahkan item pengiriman material. Jadi karena di situ dominan pengendali schedule-nya perlu di logistiknya, saya nambahkan walaupun untuk proyek reguler. Saya suruh nambahkan walaupun proses pengiriman ini nggak dibayar, nggak ada di RAB. Itu tetap saya karena pengaruh di construction-nya. Itu Mas. Yeah. Jadi tapi proyek EPC mutlak harus dimasukkan dan tiap proses itu akan dibayar. Ada engineering sendiri, ada procurement, ada construction-nya dan masing-masing item ini di WBS level 1 atau level 2 bisa dikatakan itu. Itu nanti akan saling terkait. Bagaimana procurement ini tergantung engineering karena produk nanti TBE ada atau nanti produk dari requisition yang bisa untuk melakukan evaluasi ke vendor itu bisa tergantung dari engineering. Terus lapangan construction juga nunggu dari proses di procurement juga. Ya itu harus dikaitkan semua.
saya pernah menjumpai schedule di proyek EPC sendiri, ternyata lintasan kritisnya nggak ketemu. Ternyata saya cek lagi, antara EPC-nya nggak saling terkait. Lintasan kritisnya kok nggak ada di engineering, hanya construction saja, itu nggak mungkin. Jadi itulah yang kita lintasan kritis itu harus mengkaitkan semua proses yang ada untuk sesuai dengan kontrak kita, sesuai lingkupnya tadi. Itu mungkin bisa jawab. Atau dari Pak Tanu yang pengalaman Ya. di situ nambahin. Jadi lebih kurang tadi ya saya nambahin Pak Ubay, termasuk drawing sekalipun untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi reguler, kalau seandainya memang istilahnya ada satu pekerjaan konstruksi yang baru bisa kita laksanakan, kalau drawingnya menunggu approval, itu mau tidak mau harus kita masukkan ya, begitu ya Pak Ubay ya, di dalam list aktivitas kita, karena begitu nantinya di aktivitas tersebut istilahnya belum ada approval, anggaplah approval itu sebagai milestone ya, artinya begitu tidak ada approval dari pihak owner misalkan terhadap suatu drawing, nah sehingga akan berpengaruh terhadap aktivitas selanjutnya, artinya konstruksinya belum bisa dilaksanakan karena belum ada approval dari drawing. Artinya memang balik lagi sih untuk aktivitas-aktivitas yang barangkali tadi yang disampaikan oleh Pak Ubay, saya sepakat bahwa aktivitas yang tidak termuat di dalam RAB ataupun pekerjaan yang akan dibayarkan, jika memang dia akan mempengaruhi untuk aktivitas-aktivitas yang ada di proyek, pelaksanaan di lapangan, mau tidak mau harus kita masukkan, karena dia akan menjadi predesesor bagi aktivitas-aktivitas selanjutnya. Kira-kira seperti itu ya Pak Ubay. Hanya saja memang saya sepakat untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi reguler ini sering sekali drawing itu lebih bersifat gambar kerja, sehingga gambar kerja ini sering sekali tidak terlalu menjadi isu. Kira-kira begitu ya Pak Ubay ya, sering sekali tidak menjadi isu untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Tapi kalau kita berbicara konteksnya EPC, memang benar engineering itu akan menjadi isu bagi pelaksanaan pekerjaan termasuk fabrikasi maupun konstruksi di lapangan. Artinya kalau belum ada kejelasan gambar, ya biasanya owner akan selalu warning untuk tidak melaksanakan pekerjaan terlebih dahulu. Kira-kira begitu Pak Rahmat. Mudah-mudahan bisa memberikan ini ya Pak Rahmat ya, penjelasan ya. Itu saja Pak Rahmat. Masih ada lagi atau sudah cukup? Silakan. Cukup, Pak? Oh, hilang suaranya. Halo, iya Pak. Tadi masih di mute. Jadi sebenarnya kalau untuk yang proyek infrastruktur ini kapan fase engineering-nya Pak? Kalau memang dia tidak terlalu berpengaruh, pasti kan yang namanya gambar kerja kan harus di-approve dulu kan, baru bisa berjalan fase konstruksinya. Nah, di sisi yang untuk schedule infrastruktur ini, apakah dia memang benar-benar dedicated untuk schedule construction-nya saja? Mungkin hanya sesekali lah dimasukkan kayak yang tadi Bapak sampaikan, ada schedule untuk mobilisasi gitu. Nah, kalau kita lihat memang seperti itu, artinya di fase pembuatan schedule-nya si infrastruktur ini, itu wajib hukumnya bahwa engineer-nya sudah harus 90%. Kira-kira seperti itu ya Pak ya? Kalau seperti itu berarti schedule-nya dia tidak schedule secara overall, jadi schedule-nya hanya schedule fase construction-nya aja gitu. Jadi tidak bisa melihat secara helikopter view, oke ini sebenarnya case by case dari proses engineering, proses pembelian materialnya, apakah dilihat atau tidak. Jadi bisa dibilang kalau ini diibaratkan sebagai EPC, berarti schedule yang infrastruktur ini fokus pada construction-nya saja gitu Pak. Apakah seperti itu Pak? Ya, mungkin saya jawab ya. Saya yang pernah di proyek infrastruktur, saya juga pernah di proyek gedung, saya juga hampir sudah semua alami sekarang di EPC. Artinya di proyek reguler, saya sebut proyek reguler aja, di situ kontrak kita hanya construction saja. Untuk engineering-nya sudah selesai 100% karena sama owner diberikan kepada konsultan perencana. Jadi saya menerima itu paket construction, jadi tidak ada kegiatan engineering atau detail engineering design lagi. Di situ engineering yang berjalan di construction, nanti engineering support untuk construction saja, yaitu di antara yang disebut Pak Tanu tadi bikin shop drawing, itu masuk engineering engineering construction.
dan juga bikin metode pelaksanaan. Nah, itu masuk engineering concern, itu aja. Jadi mungkin kita melihat kacamatanya beda. Kalau lihat schedule proyek reguler atau construction saja, proyek gedung kebanyakan gitu, terus proyek infrastruktur di jalan, jembatan atau di dermaga itu rata-rata construction saja. Jadi schedule yang dimasukkan karena engineering nggak masuk lingkupnya kontraktor, maka dia hanya masukkan schedule construction saja. Tetapi saya bilang tadi item-item yang berpengaruh ke schedule itu juga bisa dimasukkan jika ada kaitannya. Misalnya ada serah terima lahan, itu yang bagian dari tanggung jawabnya kontraktor, itu bisa dimasukkan. Atau ada bagian konstruksi kita yang masih proses desain, dan itu ada dalam kick off meeting sudah ditentukan, misalnya milestone-nya bulan ke-5 sudah jadi. Ya, kita masukkan di situ, kita itemnya desain bangunan A misalnya itu, atau bangunan penunjang B gitu, kita masukkan itemnya dan kita tracking. Dan di situ kita sebutkan, misalnya di dalam kurung di schedule kita ini by konsultan. Biasanya gitu. Itu. Ya. Oke. Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak Tana juga. Terima kasih Pak Rahmat. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya. Oke, untuk selanjutnya buat Pak Surya Adi. Silakan Pak Surya Adi yang raise hand. Ada Pak Surya Adi? Nggak ada spot. Tadi itu lalu. Ya. Atau kalau belum ada, ya silakan Pak Surya Adi. Mantul suaranya. Oh, ini dulu deh, Pak Denmasa. Silakan, Pak Denmasa. Selamat malam, Bapak-bapak. Ya, selamat malam. Mohon maaf, network agak sedikit down. Ini jadi mohon maaf saya nggak bisa video. Oke, tidak apa, Pak Denmasa. Terima kasih banyak, Pak. Penjelasannya cuma satu yang saya sekarang masih bingung. Untuk pembentukan kurva S, Pak, apakah harus ditransport dulu ke Excel, Pak? Apakah bisa langsung di-generate dari MS Project, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Denmasa. Silakan Pak Ubay. Bisa kita tampilkan di MS Project, tapi di situ bukan dalam bentuk progres, dalam bentuk rupiahnya. Jadi karena di situ masuk, jadi kurva S-nya dibentuk, tapi di situ nilai rupiah. Lah karena kita lazim pakai kurva S pakai bobot ya, jadi kita copy nilai rupiah tadi ke Excel, kemudian kita bagi dengan nilai kontraknya, setelah itu kita bentuk kurva S-nya di media Excel. Ya. Karena di MS Project berupa rupiah, bukan dalam bentuk persen, karena di Amerika mungkin nggak biasa pakai progres secara kurva S ya. Iya. Jadi kalau kita nggak mengetahui jumlah nilai kontrak, hanya pure schedule, kita nggak bisa, Pak ya? Nggak bisa. Ya itu level 1 tadi. Oke, baik Pak. Baik. Ya. Kalau level 2 harus masukkan RAB-nya, nilai cost-nya harus dimasukkan sehingga bisa keluar kurva S-nya. Kalau nggak dimasukkan harganya nggak bisa keluar bobotnya dong. Logikanya. Oke, ya biasanya kalau kita lihat di manual-manual itu kan project infrastructure bisa dari schedule, Pak ya. Pembobotannya berdasarkan durasi hari. Jadi saya coba untuk cari metodenya kok nggak keluar. Oke, terima kasih Pak Ubay, penjelasannya sangat. Ya, terima kasih Pak Denmasa. Saya setuju. Ya, saya setuju. Memang kurva S ini kalau kita lihat di proyek-proyek luar cenderung memang nggak ada ya Pak ya di Indonesia yang memang diplot ke dalam Excel, dibagi berdasarkan waktu waktu ya periode proyeknya lah, apakah itu mingguan ataupun bulanan gitu loh. Memang kaitannya lebih kepada progres pembayaran nantinya, korelasinya. Nah, pernah saya juga terlibat di untuk perusahaan yang di geothermal itu Australia, India, mereka cenderung nggak mengenal yang namanya kurva S dibagi-bagi ini. Ya, yang penting progresnya berdasarkan
ya sama, prinsipnya sama, berdasarkan bobot itu saja sudah cukup mereka lihat dari laporan mingguan ataupun bulanan. Jadi pada saat penagihan si kontraktor maju submit laporan progres berdasarkan bobot pekerjaan yang sudah disepakatin, sudah berapa persen ya sudah gitu loh, tanpa harus menampilkan kurva S. Tapi prinsipnya sebenarnya sama. Hanya saja menurut saya ide kurva S itu sangat-sangat sangat brilian sebenarnya ya, simple tapi brilian, karena itu akan memudahkan sekali buat high level management untuk melihat lebih mudah terhadap progres proyek di lapangan. Kira-kira begitu ya Pak Denmasa. Oke, terima kasih Pak Denmasa. Untuk selanjutnya ini ada satu lagi ya, sebelum kita tutup, Pak Surya Adi. Silakan Pak Surya Adi, udah saya ask to unmute, silakan bisa. Ada 2 ini Surya Adi ini. Oh ya. Iya, makanya ada 2 ini. Oh masih, oke, ini ada ya. 2 akun Pak. Silakan Pak Surya Adi, sudah? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini terkait dengan RAB, Bapak. Halo? Ya, silakan Pak. Ya. Untuk mungkin kita kan membuat RAB di Excel begitu kan ya, Bapak? Ya. Kemudian dari satuan harga itu kan sebelumnya disusun dari analisa. Nah, untuk memasukkan resource itu sumbernya pastinya dari analisa, Bapak. Kemudian yang saya bingungkan untuk unit tenaga kerja itu apa disesuaikan dengan koefisien dari resource dari analisa atau bagaimana, Bapak? Ya, oke. Ya, nangkep Pak Ubay? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Jadi tadi terkait koefisien gimana Pak Surya? Bisa diulang lagi Pak? Koefisien itu? Dari analisa kan ada koefisien itu, Bapak. Oh iya, koefisien. Misalkan katakanlah pemadatan tanah, di situ ada tenaga yang terdiri pekerja dan mandor. Oke. Di situ koefisiennya untuk pekerja mungkin 0,5, kemudian mandor 0,05. Ya. Nah, untuk memasukkan ke resource dalam MS Project itu apa disesuaikan dengan koefisien atau bagaimana, Bapak? Oke. Ya, paham. Saya jawab ya Pak. Mungkin nanti kayak gini. Jadi karena tampilan kebutuhan di sini itu resource yang dimaksud ini item pekerjaan. Jadi item pekerjaan itu dimasukkan satu item pekerjaan itu satu resource yang ada di RAB, yang bisa harganya diambil dari RAB. Ada beberapa juga yang terdiri dari beberapa resource, ada bisa. Jika item pekerjaan itu berisi dari material yang banyak, misalnya, tapi bukan tadi analisa pekerjaan itu tidak perlu. Kalau misalnya pemadatan, ya item pemadatan aja. Nanti resource-nya ya resource pemadatan masuk di material semua. Saya nggak nganalisa nanti sesuai RAB enggak. Makanya saya bilang item yang dimasukkan di schedule tidak harus sama dengan RAB atau BQ. Jadi item ini item yang ada dilaksanakan pekerjaan. Item activity-nya apa? Activity-nya pemadatan. Resource yang saya masukkan resource sesuai harga satuan di RAB. Enggak perlu ke analisanya. Ya. Kalau ada kasus yang resource ada analisanya seperti gini. Ada di gedung pekerjaan pemasangan pintu dan jendela di tiap lantai. Itu saya hanya masang pekerjaan pasang pintu. Sekuennya demikian. Resource-nya apa? Resource-nya ya pintu tipenya P1, P2, P3 itu yang saya masukkan. Jadi satu item pekerjaan isinya beberapa resource.
Contoh lain misalnya pekerjaan saniter. Pasang saniter di ruang toilet, yaitu pasang saniter ada pekerjaannya. Resource-nya apa? Resource-nya dilihat di RAB, memang misalnya ada toilet berapa, terus kloset, ada urinoir gitu. Demikian juga di gedung yang banyak ini di pekerjaan misalnya pekerjaan mekanikal ya, atau kerjaan mekanikal elektrikal, pemasangan instalasi listrik lantai 1. Itu nanti resource-nya kalau di RAB itu ada item kabelnya NYW ukuran berapa gitu kan. Demikian juga ducting. Maaf, ducting itu nanti rincian ukurannya masuk di resource. Itu strategi untuk penyusunan item schedule yang terkait dengan RAB. Itu penjelasan saya. Iya. Jadi lebih kurang kalau Pak Surya melihat analisa semacam AHSP itu lebih kurang hanya sebagai acuan, tapi tidak harus kita mengikuti apa yang ada di analisa tersebut, Pak Surya. Jadi kalau mungkin di analisa itu ada pekerja, ada tukang batu, ada tukang apa gitu ya, mungkin ya balik lagi ke sumber dayanya Pak Surya. Kalau hanya pakai tukang gali doang ya sudah, nggak perlu ada pekerja-pekerja lain, bahkan hanya 1 orang saja ya sudah. Nah, mengenai koefisiennya tadi, kalau kita berbicara koefisien di analisa itu kan itu merupakan representasi dari suatu produktivitas tenaga kerja ya, koefisien itu. Jadi, nah ketika kita ngomongin di Microsoft Project ya tergantung bagaimana tenaga kerja kita itu menyelesaikan satu item pekerjaan. Kalau tukang galinya tadi itu bisa menyelesaikan galian 100 meter kubik dalam terlalu ekstrim. 10 meter kubik katakan dalam waktu 7 hari ya, kita nggak perlu memasukkan di Microsoft Project itu dalam bentuk koefisien gitu loh, tapi lebih kepada durasi dan volume pekerjaan yang bisa dia selesaikan. Artinya untuk pekerjaan penggalian di mana di state dimension di pekerjaan di Microsoft Project kita itu bahwa penggaliannya adalah sebanyak 10 meter kubik, dia mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 7 hari. Nah, ya sudah, kalau mau bicara berapa koefisiennya, ya kita bagi saja dari produktivitas hariannya dibagi waktu kerjanya. Kira-kira seperti itu, Pak Surya. Jadi ya lebih kepada sebagai acuan saja di analisa tersebut. Kira-kira begitu tambahan dari saya, Pak Surya. Mungkin saya tambahkan, Pak. Ya, silakan Pak Ubay. Jadi kalau sudah tingkat level 3 tadi di expert kita masukkan RAP, itu pun saya tidak masukkan ada beberapa elemen yang tadi di RAP. Kalau di RAP cuma material saja, tetapi kalau di RAP, selain tadi ada RAB-nya, ada planning cost-nya, kita punya budgetnya atau RAP-nya, itu ada beberapa item. Biasanya kita juga nyerahkan kerjanya buka borongan. Nggak mungkin kita pakai harian ke orang, itu kan borongan. Jadi selain material, komponen, tetap material nanti di input RAP materialnya, pada saat masukkan upah pun saya masukkan ke material. Jadi masukkan material, kenapa? Karena bisa diisi satuan di situ. Satuan per meter persegi upah borongnya berapa. Jadi dikasih material upah borong sekian. Tidak saya masukkan sebagai work, karena di work itu harus berupa satuan orang pekerja berapa itu, nggak usah ngikutin itu. Karena ini berupa ongkos borong. Di RAP pun saya nggak masukkan analisa sesuai AHS itu. Saya masukkan langsung gelondongan upah borong, dan itu masuk kategori resource di material juga. Nah, penjelasan saya udah level expert ini nanti. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke. Siap, terima kasih Pak Ubay. Kira-kira mungkin itu dulu Pak Surya. Nah, sebelum kita sudahi kelas webinar kita pada malam hari ini, saya mohon izin Bapak Ibu, kita bisa foto bersama. Jika tidak keberatan bisa menampilkan video dari Bapak Ibu semuanya. Silakan. Oke. Ya, terima kasih.
Silakan. Ya. Oke, saya foto ya. Silakan yang bisa nampilin video terlebih dahulu. Oke, sudah? Ya, senyum ya, Bapak Ibu sekalian ya. Satu, wah ini Pak Ariska ada orang di belakangnya Pak. Yang ngalangin tuh Bapak tuh, ngalangin orang di belakangnya tuh. Oke, senyum ya Bapak Ibu sekalian ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya simpan dulu. Tunggu ya. Sekali lagi. Ya, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Yang slide kedua ya. Slide kedua. Oke, siap. Sudah. Ya, Bapak Ibu, demikianlah kelas webinar kita pada malam hari ini dengan judul Introduction to Schedule Management with Microsoft Project yang disampaikan oleh pemateri kita Bapak Muhammad Ubaidil Asyar. Beliau adalah engineering manager ya, Pak Ubay ya, di PT PP. Nah, untuk kawan-kawan sekalian, tadi sudah di-share link untuk registrasi ulang. Nah, buat kawan-kawan, Bapak Ibu yang sudah mengisikan registrasi ulang, terima kasih semuanya. Nanti link kelas video pada malam hari ini insya Allah bisa kita kirimkan juga melalui email dari Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti buat Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti kelas lanjutan dari Pak Ubay, ya panggilannya, bisa menghubungi, nanti silakan menunggu jadwal dari kita ya. Nah, buat Bapak Ibu yang sudah mengisikan form registrasi ulang, mudah-mudahan nanti kita kasih cashback ya. Kita kasih cashback, jumlahnya lumayan, bisa sampai 500.000 untuk kelas tatap muka ya. Nah, itu saja. Bukunya bagaimana? Oke, silakan bisa menghubungi Pak Ubay langsung ya, Bapak Ibu kalau yang berminat memiliki bukunya Pak Ubay. Itu saja buat Bapak dan Ibu yang telah mengikuti kelas webinar pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih buat diskusinya yang menarik pada malam hari ini. Kita bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan di kelas berikutnya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ubay. Terima kasih Pak Tano. Ya, buat presentasinya. Mudah-mudahan ilmunya bisa berkah ya. Amin, amin, amin. Dan memberikan pahala buat Pak Ubay khususnya. Ya, Oke. saya end kelas pada malam hari ini ya.